saya rindu berbagi dengan Ibu Bapak sebuah perikop yang pasti Ibu Bapak cukup familiar lah ya, cukup pasti pernah mendengarkan khotbah mungkin dengan perikop ini, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk Ibu Bapak dulu ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur, Matius 13. Saya menggunakan terjemahan baru Bapak Ibu ya, TB2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat 3, ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, benih-benih lainnya itu jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita mulai mengeksegese perikop ini Bapak Ibu. Boleh Bang? Next. Boleh next Bang? Nah, ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Bapak Ibu, tentu kita paham bahwa Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi firman itu ada dua. Yesus adalah Sang Firman, kemudian adalah Alkitab adalah firman tertulis gitu Bapak ya. Bukan berarti Alkitab adalah Tuhan, bukan. Tapi Yesus adalah Sang Firman dan seluruh firman yang bisa kita pahami itu ada di Alkitab gitu Bapak Ibu. Dan dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Waktu saya merenungkan ini, saya mendapati pemahaman bahwa firman adalah inisiatif Allah agar manusia dapat mengenalnya. Jadi kalau Yesus nggak keluar rumah, maka orang nggak akan bisa dengar apa yang firman itu berbicara. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang pinter-pinteran bisa pahami firman. Bukan saya yang pinter-pinteran atau Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Firman itu terlebih dahulu mendatangi kehidupan Bapak Ibu. Firman itu terlebih dahulu membuka dirinya untuk kita bisa pahami. Bapak Ibu tahu bahwa peradaban manusia adalah peradaban untuk mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Betul Bapak Ibu? Orang melakukannya dengan cara menyembah pohon, orang melakukannya dengan cara menyiksa diri, orang melakukannya dengan cara berjalan dari desanya sampai ke satu gunung di daerah Tibet dan sebagainya. Ada ribuan cara orang lakukan untuk bisa mencoba mengenal Allah. Tapi tidak akan pernah bisa sampai Allah itu sendiri yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini bisa dengar firman itu bersyukur. Karena apa yang Bapak Ibu alami pagi hari ini, orang banyak mencoba mengenal yang namanya Sang Pencipta. Anehnya, begitu kita kasih tahu caranya adalah percaya Yesus, mereka nggak mau pula gitu ya. Mereka lebih pilih cara yang lebih ribet, lebih rumit, lebih menyiksa, pakai tapa brata gitu dan sebagainya, pakai puasa, pakai menyiksa diri, kadang-kadang sampai harus tusuk-tusuk lidah, hanya untuk mencoba mengenal siapa sih Sang Pencipta. Tapi di ayat 1 kita lihat bahwa Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat lebih gambaran lebih besar adalah dia turun dari surga ke bumi untuk memperkenalkan dirinya. Jadi pulang dari sini jangan lagi menjadi orang bersedih karena kita menjadi orang yang mendapatkan sesuatu yang orang lain di luar Kristus mencoba mencari cara dengan berbagai hal yang mereka lakukan dan mereka sampai sekarang nggak dapat. Diperkirakan sampai hari ini agama itu ada sekitar 600-an agama Bapak, agama. Kan kalau di Indonesia cuma 5 ya yang diakui. Tapi kalau di dunia itu 600. Belum lagi yang non-agama, animisme, spiritisme dan sebagainya. Belum lagi filsafat. Itu adalah upaya-upaya manusia untuk coba mengenal Allah. Jadi macam-macam Bapak Ibu upaya orang. Tapi kita orang percaya, kita bersyukur, kita sadar bahwa kita nggak mampu mengenal Allah sampai Allah itu yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Amin, Bu Bapak. Kita lanjut Bang. Ayat 2 bilang begini. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ibu Bapak yang terkasih, saya ajak kita untuk fokus ke warna hijau. Yang tulisan warna hijau itu saya. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak berdiri di pantai.
Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau siang-siang itu kan ada namanya angin laut ya. Jadi kalau Yesus ada di pantai, terus orang-orangnya di pantai juga, itu repot. Suaranya pasti akan bergema, mencari suara gitu. Jadi repot Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ketawa berarti memang fans-fans Roma Irama. Nah, jadi ya, tapi yang dilakukan Yesus adalah Yesus naik perahu supaya suaranya, jadi orang-orang di pantai suara Yesus, jadi suara Yesus itu ke bawah angin. Karena pada masa itu kan belum ada speaker dan sebagainya. Jadi Yesus mencari cara untuk firman Allah dapat dipahami dengan mudah oleh manusia. Jadi Allah itu bukan pertama, Allah itu menyingkapkan dirinya. Kedua, pun Allah menyingkapkan dirinya dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia. Ayat 3 bilang, ia menyampaikan banyak hal dalam apa Bapak Ibu? Perumpamaan. Saya nggak kebayang kalau Alkitab ini isinya adalah teka-teki. Bapak Ibu coba bayangkan ya, firman Tuhan itu kalau bentuknya teka-teki. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berapakah akar 8 minus kosinus tangen? itu kita mungkin bingung gitu. Atau kosong adalah berisi adalah kosong. Apakah makna dari pernyataan ini? Saya nggak kebayang kalau firman Tuhan itu datang kepada manusia, kepada kita orang percaya bentuknya teka-teki, atau bentuknya rumus, atau bentuknya simbol. Kita harus cari sampai ke pedalaman-pedalaman kayak apa tuh yang pakai topi itu, film yang arkeolog itu loh. Yang arkeolog. Bapak Ibu nggak nonton film dunia ya? Oke, baik. Bapak Ibu nonton film rohani semua nih. Kok lupa sih itu? Itulah dia. Nah, jadi coba bayangin kalau firman Tuhan datang dalam bentuk teka-teki Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan datang dalam bentuk perumpamaan. Kenapa? Karena kita ini manusia makhluk cerita. Ya nggak sih Bu? Nggak ada manusia nggak suka cerita. Bahkan dalam dunia bisnis saja sekarang namanya tuh storytelling. Apalagi copywriting misalkan. Orang suka cerita. Kita ini makhluk cerita Bapak Ibu. Kita ini suka ngobrol, kita ini suka cerita. Apalagi budaya kita di Indonesia. Kita ini kumpul ngobrol tuh seru banget gitu ya. Kita bisa ngobrol kafe lah sekarang bertaburan di mana-mana. Kenapa? Kita suka ngobrol. Apalagi kalau di grup WA itu kalau saya nggak habis-habis. Kenapa? Karena kita masuk makhluk cerita, makhluk ngobrol. Dan Allah menyampaikan firman-Nya dalam perumpamaan supaya kita paham. Bukan cuma perumpamaan Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 3 adalah dengarlah arti perumpamaan. Udahlah bentuknya perumpamaan, diapain Bapak Ibu sama Tuhan? Diartikan lagi. Jadi kurang gampang apa lagi kita dengan firman. Amin Ibu Bapak. Pertama dia udah datang menyingkapkan dirinya. Kemudian dia permudah secara geografis dan lingkungan untuk kita bisa paham. Kedua dia nyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Ketiga dia terjemahkan lagi perumpamaan itu. Kalau ada anak Tuhan hari ini bilang, aku nggak ngerti apa kata firman Tuhan, itu kelewatan Bapak Ibu. Kelewatan itu Bapak Ibu. Bentuknya tuh lebih sederhana, nggak harus pakai bahasa dari sebuah bahasa tertentu dan sebagainya. Yang seharusnya kita akhirnya harus mempelajari bahasa itu dan sebagainya. Mudah banget, perumpamaan dan diartikan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bersyukur firman Tuhan datang dalam bentuk yang mudah. Kalau kita lihat yang lain repot banget, harus pelajarin bahasa tertentu. Ada lagi yang bentuknya masih gulungan-gulungan, ya nggak sih Bapak Ibu? Yang dia harus terjemahkan dan katanya itu belum selesai. Dituliskan semua apa yang kata guru mereka tuliskan. Repot betul. Yang lain pakai bahasa yang lebih repot lagi. Kita sudah bahasa Indonesia, bentuknya perumpamaan, diterjemahkan lagi oleh Tuhan sendiri. Udah mudah betul Bapak Ibu. Jadi kalau nggak mau dengar firman, atau nggak mau pelajari firman, udah kelewatan lah. Gitu Bapak Ibu. Oke, itu pengantarnya. Sekarang mari kita pelajari sikap manusia terhadap firman. Boleh next gambarnya Bang? Jadi khotbah ini persiapan lamanya itu persiapan cari gambar ini Bapak Ibu ya. Jadi yang paling kiri atas itu tanah pinggir jalan. Kemudian tanah yang berbatu, baru semak duri, baru yang terakhir itu adalah hidroponik ya, ini kelas hidroponik nih ya. Tentang yang berbuah 30 bahkan sampai 100 kali lipat. Kita mulai pelajari satu persatu jenis tanahnya. Tadi pengantar itu penting Bapak Ibu karena supaya kita semua sadar bahwa firman Tuhan sudah sedemikian mudah datang kepada kita. Tapi kita bisa lihat sikap kita pasti ada di antara 4 ini. Boleh next? Oke. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakainya sampai habis. Artinya di ayat 19, itu langsung mudah Bapak Ibu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan apa Bapak Ibu? Merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi yang pertama sikap orang adalah sikapnya seperti benih, firman Tuhan itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada kata ayat 19 Bapak ya, yang warna hijau dikatakan tetapi tidak mengerti. Ini udah pasti kita bukan bicara tentang teologi ya Bapak Ibu. Kita bukan bicara akademis, bahwa orang harus punya strata pendidikan tertentu atau dia latar belakang teologi sehingga akhirnya kalau dia nggak mengerti maka si jahat merampas yang ditaburkan. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi tidak mengerti di sini artinya adalah sikap hati kita yang tidak menghormati firman Tuhan. Orang kalau nggak menghormatin pasti nggak mengerti. Makanya Bapak Ibu bawel sama anak kita kan, lu nggak tahu ya, Papa Mama nih bayar uang sekolah kamu mahal sekali, ya nggak sih? Karena dia tidak menghargain, makanya dia tidak mengerti bahwa memang itu mahal Bapak Ibu. Boleh next bang gambarnya? Gambarnya bilang begini Bapak Ibu, menghormati firman, kemudian baru mengerti firman. Jadi poinnya bukan mengerti secara intelektual Bapak Ibu, tapi menghormati firman, merindukan agar firman ini yang menuntun hidup saya, merindukan agar hidup saya semakin dibentuk oleh firman. Kalau Bapak Ibu menghormati, akan gampang untuk mengerti. Hari-hari ini di YouTube tuh sering banget ya perdebatan Alkitab. Waduh, repot-repot. Perdebatannya kadang-kadang udah mulai kurang ajar dan nggak sopan. Kenapa? Yang mereka cari pengertian, bukan menghormati dulu Bapak Ibu. Saya mau nanya untuk Bapak Ibu, kan dikatakan tadi itu adalah benih di tanah pinggir jalan. Apakah yang ada di pinggir jalan? Karcis parkir, betul nggak Bapak? Yang dikoyak, karcis parkir. Apalagi Bapak Ibu? Bungkus permen. Apalagi Bapak Ibu? Pokoknya semua puntung ngerokok, ya nggak sih? Pokoknya semua hal yang sifatnya sampah itu di pinggir jalan. Jadi ketika dibilang benih di pinggir jalan itu bicara sikap hati orang yang menganggap tidak penting firman Tuhan. Dan lebih penting apa kata konten-konten di YouTube, stoikisme, ya nggak sih? Kalau kamu anggap masalah nggak ada, maka masalah nggak ada. Enak aja. Ya kagak lah, target tetap ada dari bos, ya nggak sih? Sekarang itu kita lebih suka untuk dengar konten-konten motivasi di Instagram, ya nggak sih? Hidup adalah sebuah cerita. Tergantung dari apa yang kamu, hidup adalah sebuah cerita. Tergantung kamu mau bawa kemana cerita kamu, demikianlah kebahagiaan hidup kamu. Gitu-gitulah, ya nggak sih? Terus atau mulai belajar ke guru-guru Rinpoche, Osola, mulai belajar ke banyak, kayaknya ini sama-sama aja lah ya, Buddha, Kristen dan sebagainya. Atau belajar ke tokoh-tokoh humanisme yang mengidolakan manusia lebih daripada Tuhan, macam-macam. Sadhguru dan kawan-kawannya. Atau tokoh-tokoh yang udah sukses. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba kita percaya kepada apa kata orang yang sudah kaya daripada hidup kita sendiri atau firman Tuhan bahkan. Kayak kita nggak pernah di flexing aja sama mereka. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang iman orang ada pada kalimat-kalimat orang-orang yang membuktikan atau paling tidak menampilkan dirinya sukses. Tiba-tiba Bapak Ibu nggak suka baca firman, lihat, gokil. Ini doang dia nih, sekarang dia punya Porsche. Wah, lihat kontennya. Kalau kamu tetap mau di bawah, biarlah kamu di bawah. Tapi kalau kamu mau ke atas, kamu harus berani pijak orang. Oh siap. Ya nggak sih? Kita mulai percaya sama orang-orang yang tampilannya. Saya nggak bilang bahwa mereka udah pasti sukses, kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Setuju? Bapak Ibu kita kan udah korban dari tahun 2021, ya, si Ken lah dan sebagainya, ya nggak sih? Ya sudah Bapak Ibu nggak usah nangis lah, sudah uang sudah hilang di bawah dia, sudah diam-diam saja ya, yang udah kena dan sebagainya. Tapi saya mau bilang kita terus menaruh percaya sama orang-orang yang menampilkan dirinya sukses lebih daripada firman Tuhan. Atau orang-orang yang kelihatan mukanya damai, ya nggak sih? Ya nggak sih? Sekarang udah mulai sering datang guru-guru dari Tibet, guru-guru Buddha untuk ajarkan bahwa kami datang untuk melepaskan kamu dari penderitaan samsara. Siap. Saya mau bilang, Yesus bilang kita datang, kita harus bersekutu dalam penderitaan bersama Kristus. Sejak kapan penderitaan menjadi hal yang kita jauhkan, Bapak Ibu? Amin, Ibu Bapak. Sudahlah, jangan taruh iman kepada konten-konten. Nggak tahu juga mereka tuh benar atau enggak, ya nggak sih? Taruh iman kepada ini, firman Tuhan. Hormati firman lebih daripada kalimat orang. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak boleh dengar nasihat orang, ya nggak sih? Tapi kalau kita lihat kan, nggak usah di konten lah ya di sosial media. Kita ketemu orang yang baru tajir dikit aja, lu kalau mau sukses, lu ikutin apa kata gua. Gua nih ya bisa gini, siap kok, oke kok, si paling koko, ya nggak sih, dan sebagainya. Kita hidup di tengah-tengah orang yang dia baru ngalami berkat dikit, dia pikir tuh jalan kehidupan sejati.
Jalan kehidupan sejati firman Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan kita lihat ada orang setajir-tajir Salomo ikut Tuhan. Ada orang sekere-kere Amos ikut Tuhan. Ada orang seterkenal-kenal Daud ikut Tuhan. Ada orang sesendiri-sendirinya kayak Elia ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan tidak ditentukan dari seperti apa kehidupan ibu bapak. Kayak nggak terima Bapak Ibu ya. Ya sudahlah. Ikut Tuhan berarti harus kaya, berlimpah, terkenal, ujung langit sampai ujung bumi. Tidak Bapak Ibu. Kalau kaya adalah tanda ikut Tuhan, Amos tuh gembala Bapak Ibu. Kalau punya banyak teman adalah tanda ikut Tuhan, Elia sendirian Bapak Ibu. Bahkan Yesus di kayu salib juga sendirian. Tapi apa ikut Tuhan harus sendiri? Nggak juga. Ada orang kayak Salomo populer. Jadi apapun jalan hidup kita hari ini, fokusnya adalah firman. Bukan tentang saya harus menjadi seperti siapa. Dan caranya kita lakukan dengan cara menghormati firman. Baru bisa mengerti. Bapak Ibu jangan bolak-balik cari pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C. Udahlah gini aja. Disiplin baca Alkitab tiap hari dan lakukan dikit-dikit. Oh sudah. Ini nggak, lu tahu nggak sih sekarang udah ada nih apologet baru, lebih keren. Kalah semua itu mereka buat. Apologetika itu ada etikanya Bapak Ibu ya. Yang kita lihat sekarang rasanya udah mulai berantakan, Pak. Udah mulai maki-maki rasanya. Apologetika itu kelas berat Bapak Ibu. Nggak banyak orang yang bisa ke situ. Tapi kalau cuma ngomel-ngomel, marah-marah itu bukan apologet. Kita perlu menghormati firman. Kita perlu gereja yang menghormati firman. Pribadi yang menghormati firman. Baru mengerti firman. Ada banyak sekarang anak-anak muda juga kejar pengertian macam-macam. Wah, menurut pendeta ini kayak gini loh Kak. Menurut pendeta ini, ya udah, kamu tuh udah layani firman nggak? Udah hormati firman nggak? Belum ya udah hormati firman, baru kamu bisa mengerti. Amin, Bapak. Kita lanjut. Ayat 5 bilang, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa artinya Bapak Ibu? Boleh bantu saya di 20-21, Ibu Bapak boleh baca dua-dua ya. Ayat 20-21, sama-sama kita Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang ditaburkan yang kedua di tanah yang berbatu-batu Ibu Bapak. Ibu Bapak perhatikan yang warna hijau ya, kalimatnya bilang begini. Orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Bukankah itu hal yang baik Bapak Ibu? Kita aja pengkhotbah ya Pak, jarang-jarang orang bisa respon khotbah dengan gembira. Belum tentu Bapak Ibu. Orang kalau dengar khotbah tuh kayak apa sih pendeta ini? Ya nggak sih? Tapi ini tuh menerima dengan gembira. Jadi ini hal yang baik. Ini target pengkhotbah Bapak Ibu. Maksudnya orang merespon dengan ceria, dengan sukacita itu adalah target pengkhotbah. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu jadi catatan. Kenapa? Karena ternyata kalaupun dia menerima dengan gembira, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, karena apa Bapak Ibu? Apabila datang penindasan atau penghinaan karena dunia? Bukan. Karena iblis? Bukan. Karena firman, orang itu pun segera murtad. Jadi ternyata firman dan penindasan dan penganiayaan satu paket. Oh Bapak Ibu kayak nggak terima nih, ya sudahlah. Oke, saya ulang. Jadi ternyata firman, penganiayaan dan penindasan itu satu paket Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa terima firman, tapi lepaskan penganiayaan. Makanya banyak orang terima firman awal-awal gembira. Tapi waktu firman mulai ubah dia punya hidup, firman mulai ubah dia punya cara pikir, firman mulai berkonsekuensi dalam kehidupan dia, dia mulai, kayaknya kemarin di KKR nggak kayak gini deh firmannya, ya nggak sih? Ya kalau KKR kan semua happy-happy Bapak Ibu. Tapi waktu kita pulang dari KKR, kita bawa firman tuh mulai, boleh next Bang? Ini dilakukan firman. Firman Tuhan itu mengoyakkan pikiran, keyakinan, pengalaman kita yang menentang Tuhan. Di sini orang mulai nggak gembira. Karena ternyata pikiran yang sudah saya yakini selama 30 tahun, 40 tahun, hari ini saya sadar itu melawan firman Tuhan. Dan saya harus mengoyakkan pikiran lama saya dan menerima pikiran Kristus dalam kehidupan saya. Gampang Bapak Ibu? Tidak gampang. Keyakinan saya yang sudah turun-temurun dari saya punya opa, saya punya orang tua, tiba-tiba keyakinan itu berdasarkan firman Tuhan itu sesuatu hal yang salah. Dan saya harus ubah itu. Saya nggak gembira lagi.
Ataupun pengalaman saya yang sudah membuktikan bahwa saya ini sudah malang melintang, makan asam garam. Pengalaman saya membuktikan beginilah caranya. Dan tiba-tiba ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pengalaman saya itu pengalaman yang jauh dari kehendak Tuhan. Dan saya harus ubah pengalaman saya jadi pengalaman baru dalam Tuhan. Kita pasti nggak gembira. Setuju Bapak Ibu? Tradisi keluarga kita bilang laki-laki boleh lakukan apa saja sama istrinya. Tiba-tiba firman Tuhan bilang, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gereja. Wah, kumpullah kita di perkumpulan koko-koko pengoleksi burung berkicau ya sih. Wah, lu mah kalau gua sama istri gua gitu gua gampar. Nggak bisa kok. Aku hidup oleh firman. Kan itu buat gembira. Ya, yang gembira itu adalah waktu kita kumpul-kumpul para pengoleksi para pengoleksi Zippo atau pengoleksi Hot Wheels ya sih. Oh, ada yang mau berangkat nih ke BSD kayaknya. Nah, waktu para pengumpul koleksi kita tuh gimana lu? Wah, kalau gua mah istri gua kalau kayak gini gua gampar gitu. Kita lebih menyukai yang begitu daripada untuk enggak, kalau gua enggak mah gua pilih dia untuk gua kasihin seperti Tuhan mau gua kasihin dia. Cie ada pendeta di tengah-tengah klub kita dan sebagainya. Itu kan nggak buat gembira. Yang buat gembira itu kalau kita diperlakukan sebagai apa? Alpha male. Sekarang ada istilah alpha male. Cowok yang maco, tangguh, nggak pentakut apapun. Tapi firman Tuhan bilang mau ubahlah pikiran kita, dan itu buat kita nggak gembira. Kenapa orang nggak bisa bertumbuh? Karena itu aja. Dia mau firman yang buat gembira. Begitu firman yang ubahkan cara pikir, ubahkan cara hidup. Mulai kayak nggak deh, yang firman ini kayaknya untuk aku, bukan untuk aku deh, untuk yang lain. Cara kita memperlakukan anak-anak kita, ya nggak sih? Firman Tuhan bilang kasihilah mereka, ya. Tapi enggak. Dari zaman engkong punya engkong, cara didiknya adalah tidak berbicara dan hukum kalau mereka salah, tapi tanpa arahan. Bapak Ibu, saya ketemu banyak anak muda yang punya orang tua tidak pernah ngasih arahan, tapi salah dihajar habis. Dan itu tradisi. Setuju nggak? Kita punya tradisi bapak-bapak yang tidak kasih arahan, tapi kalau salah selesai. Lah, jadi gue gimana? Jadi gue nggak dikasih arahan, tapi kalau gue salah gue dibantai. Tapi tiba-tiba firman Tuhan bilang bahwa jadilah orang tua yang mendidik anak seperti firman Tuhan. Kasih arahan. Ajarkan firman. Macam-macam Bapak Ibu. Di sini kan kita mulai nggak gembira. Setuju nggak Bapak Ibu? Bayangin, pikiran yang sudah menemani kita diminta ganti sama Tuhan. Keyakinan yang sudah lama mendampingi kita diminta ganti oleh firman Tuhan. Atau pengalaman yang sudah membuktikan kita bisa sampai hari ini karena pengalaman kita, tiba-tiba Tuhan bilang, pengalaman itu nggak benar, yang benar adalah firman-Ku. Pasti kita nggak gembira. Amin, Ibu Bapak. Pikiran yang bilang bahwa kayaknya nih keluarga gue benci gue nih. Tapi firman Tuhan bilang kasihilah, doakanlah. Aduh, ya kasihilah, doakanlah. Tapi apa yang dilakukan mereka Tuhan? Di zaman Majapahit kepada saya punya emak dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, sudah kasihilah, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Atau keyakinan yang bilang kalau nggak kayak begini caranya nggak mungkin berhasil. Lu jangan naif lah, ini zaman udah beda. Kalau zaman dulu boleh lah, tapi sekarang. Tapi kita terus yakin dengan apa yang Tuhan bilang dalam jalan-jalan kejujuran dan kekudusan hidup. Itu pasti kita nggak gembira. Jadi jangan happy Bapak Ibu ya dengan banyak konten Kristen. Percayalah, banyaknya konten Kristen tidak sama dengan orang yang rela untuk terus menderita dalam firman. Tidak sama. Tidak sama, saya ulang. Konten Kristen banyak nggak Bapak Ibu? Banyak banget. Akun Kristen aja banyak, mulai dari yang satir maupun nggak satir. Mulai yang dari bahas pendeta sampai bahas firman. Banyak banget. Tapi apakah dengan banyak konten itu kita semakin banyak menemukan orang-orang radikal? Nggak juga. Kenapa? Karena orang suka bagian gembira-gembira. Tapi orang nggak suka ketika firman mulai masuk dalam hati, mulai congkel, mulai bongkar, mulai mengambil cara berpikir lama kita. Padahal ayat favoritnya adalah Ibrani 12 ayat 1 ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Tapi begitu diubah, nggak mau Tuhan, nggak mau. Iya nggak sih? Kemarin kita ngisi retreat remaja, ya nggak sih? Remaja kan ngomong kotor tuh udah kayak biasa aja, Bapak. Akhirnya saya dan dia tuh di retreat. Kan kalau kita retreat tuh malam tidur, lah anak-anak mana ada yang tidur tuh, berlarian, ya nggak sih? Weh. Mereka ngomong nama binatang lah, mereka ngomong inilah. Besoknya saya sikat, nggak ada cerita.
Kalau kamu di rumah nggak dididik, di gereja nggak diajarin, di sekolah nggak ditegur, mau di mana lagi kamu jadi orang takut akan Tuhan? Guru sekarang mau didik takut, betul Bapak Ibu? Orang tua, udahlah, memang zamannya udah kayak gitu, zamannya enak aja. Bapak Ibu jangan bawa nama zaman lah, bukan Bapak Ibu aja malas gitu ya. Di sekolah nggak dididik, di rumah dibiarkan, di gereja nggak ditanggepin. Inilah generasi yang tiba-tiba bisa tendang kepala orang, ya sih? Karena nggak ada tempat yang didik mereka, karena nggak ada firman yang bicara untuk mereka. Di rumah firman nggak dibicarakan, di sekolah guru ketakutan. Kecuali gereja ini ya, di gereja juga jarang-jarang gitu. Saya harus bilang jangan kecuali gereja ini. Di gereja juga itu jarang untuk bilang sama anak muda atau remaja, itu salah. Dengan alasan kita harus relevan sama anak muda. Siap. Apa yang relevan bagi semua manusia Bapak? Cuma satu, firman. Setuju nggak? Cuma satu, firman itu relevan mau orang dari tahun kapan sampai kapan. Kenapa bahas itu ya? Itulah sudah Bapak ya. Saya nggak pernah siapkan topik tentang remaja dan keluarga kalau bahas ini, tapi mungkin itu pesan Tuhan bagi ibu bapak gitu ya. Untuk mulai beranilah bicarakan firman di tengah-tengah keluarga kita. Oke, kita lanjut. Ayat 7. Benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpinnya sampai mati. Artinya adalah yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi yang ketiga, tanahnya di mana Bapak Ibu? Semak duri. Benih tumbuh, semak juga lebih tumbuh lagi. Boleh next Bang gambar aja. Ada dua masalahnya ini Bapak Ibu. Kekhawatiran dunia, tipu daya, itu semak duri. Kaya itu, usahakanlah kaya Bapak Ibu, oke? Sejahtera, kaya dalam Tuhan itu adalah hal yang baik dalam mata Tuhan. Tapi kekayaan itu punya satu sifat, dia suka nipu. Kaya yang datangnya dari Tuhan, itu adalah berkat. Tapi kaya yang datang dari dunia, pasti dia bawa nama teman namanya tipu daya Bapak Ibu. Ini mereka ini abang adik Bapak Ibu, kompak lagi. Atau kekhawatiran dunia. Itu semak duri yang menghambat firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dengar khotbah tiap minggu di sini, yang buat itu nggak bisa tumbuh-tumbuh. Yang pertama, oke lah, Bapak Ibu sudah hormati firman, baca firman, oke. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin nggak juga masalah. Bapak Ibu bilang, Tuhan izinkan firman mengubahkan hidupku, oke. Tapi ternyata bisa jadi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang mengunci firman Tuhan. Menjadi kaya baik, semua kita anak-anak muda mau kerja atau oma opa yang sedang menikmatin investasi dari dulu tuh, nikmatilah kekayaan. Tapi jangan mau ditipu oleh kekayaan. Yang kedua adalah kekhawatiran dunia. Ini kan teman baik Bapak Ibu. Orang kalau khawatir, dia akan nimbun kekayaan. Semakin dia kaya, dia khawatir nih. Kalau kekayaannya itu akan hilang atau berkurang atau diambil oleh saudara. Akhirnya dia semakin khawatir. Semakin dia khawatir, dia perlu pengamanan lebih tinggi lagi. Dia menumpuk kekayaan semakin banyak lagi. Dan semakin banyak lagi kekayaan, dia mulai pelan-pelan bergeser. Dari yang dulu menjaminkan hidup kepada Tuhan, sekarang mulai menjaminkan hidup kepada apa Ibu Bapak? Kekayaan. Tapi itu akan membuat dia semakin khawatir lagi. Dan dia tumpuk lagi. Semakin khawatir lagi dan dia tumpuk lagi. Waktu dengar firman, dia udah gak ngerti apa-apa. Karena kasih, berkorban, apa sih? Ngomong apa sih? Ya nggak sih? Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu ya. Jadi dia nggak paham lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena bolak-balik kekhawatiran dunia tipu daya, kekhawatiran dunia tipu daya, kekhawatiran dunia tipu daya. Itu terus yang kunci kita. Dan kekhawatiran itu menerpa semua usia Bapak Ibu. Kalau enggak, tidak ada anak-anak muda yang bisa mengakhiri hidupnya dalam bentuk bunuh diri. Khawatir. Anxiety, itu kan isu-isu sekarang kan. Anxiety, kekhawatiran, apalagi PTSD dan sebagainya. Mau datang ke kantor udah gugup, nanti bos bilang apa. Kemudian ikut tipu daya kekayaan. Wah, hidup mah bukan tentang berapa banyak aset kamu simpan. Hidup tentang berapa banyak memori kamu simpan. Iya. Ayo mari jalani dunia 170 negara dan sebagainya. Dua ini aja Bapak Ibu yang menghambat firman bagi orang-orang percaya. Kekhawatiran dunia, tipu daya. Kekhawatiran dunia, tipu daya. Dan ini cukup repot kan Bapak Ibu? Repotnya begini. Kita tinggal di dunia, tapi nggak boleh khawatir.
Kita mau hidup lebih kaya atau sejahtera, tapi jangan tertipu. Tuh, Bapak Ibu sih pilih Tuhannya Yesus. Pusing memang. Tinggalnya di dunia, tapi nggak boleh apa? Khawatir. Upayakan hidup semakin sejahtera dan kaya, tapi nggak boleh tertipu. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya nggak sih? Nggak gampang, apalagi kalau kita udah kumpul keluarga besar, semua nunjukin apa yang dia udah punya, toko udah berapa, perkembangan bisnis udah kayak apa. Nah kita mulai ciut, kita cuma punya Yesus. Lah kalau punya Yesus justru yang ciut, punya Yesus justru yang bersyukur lah. Karena dalam Yesus semua berkat kita bisa nikmati. Ya nggak sih? Kita ketemu kok pengusaha-pengusaha yang udah kaya, terus bingung. Kira-kira kalau saya nanti mati, anak saya yang mana yang teruskan? Kekhawatiran nggak Bapak? Kekhawatiran. Tapi karena saya khawatir, saya tumpuk aja lebih banyak lagi. Supaya nanti saya bisa bagi rata. Tapi kok anak saya makin nggak bisa dipercaya nih dan sebagainya. Gitu-gitu aja permainan kehidupan. Tapi ini yang mudah-mudah nih jangan berhenti. Besok berhenti kerja, enggak. Kejarlah kekayaan. Ya nggak sih, kejar. Tapi jangan main judi online. Jangan. Jangan cari ayat, bisa kok ada nih firman Tuhan yang mendukung judi online. Tidak ada. Saya udah cek, tidak ada. Judi online tuh aduh repot sekali. Banyak orang rusak hidupnya gara-gara judi online. Jangan. Abang bro, mas bro semua, mas bro, nanti kayak partai dong. Untuk kita semua di sini dong. Jangan main judi online, sudah stop. Mau dicari pun logikanya di mana, udah biar aja. Enggak usah. Itu namanya tipu daya. Enggak, ini lain lagi, ini gampang. Ini buktinya punya gua nih, lu lihat nih, langsung masuk nih uangnya. Udah jangan. Kerja yang maksimal, jualan, cari cara lebih laris dan sebagainya dan minta Tuhan berkatin. Sudah, jangan main judi online. Kita udah ketemu, repot lah. Sekarang ada banyak anak muda tuh hilang, tiba-tiba larinya ke Vietnam, larinya ke Kamboja, jadi orang yang kerja di sana dan sebagainya. Repot kita nanti. Atau kekhawatiran dunia juga. Buat orang tua kami, oma opa, jangan khawatirkan kami. Doakan saja kami. Biar kami benar dalam jalan-jalan Tuhan di masa muda kami. Biar kami diberkatin tapi nggak tertipu. Gitu. Dan oma opa nggak usah pikirkan pilpres, udah biarkan saja itu pilpres, nggak usah khawatir. Mau apa itu semua tuh biar saja. Iya gak sih? Siapapun presidennya, GBM sih gerejanya. Siap. Sip, yang terakhir. Ayat 8. Yang terakhir. Benih-benih lainnya. Ya karena nih grup-grup orang tua tuh lebih bahas pilpres daripada grup orang anak muda ya. Kita punya kok tante-tante, kita punya om pendeta yang senior-senior, lebih intens gitu ya. Yang muda-muda enggak ya enggak sih? Oke. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ya berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi tanah yang baik adalah mereka dengar firman dan mengerti. Ingat ya ibu bapak, kenapa dia mengerti? Karena dia terlebih dahulu menghormati. Jadi ternyata syaratnya simpel sekali. Lagi-lagi Tuhan itu memudahkan kita untuk kita menjadi pelaku firman. Yaitu hormatilah firman dengan cara mendengarkannya. Bentuk menghormati firman apa Yordan? Mendengarkan firman. Lebih daripada mendengarkan yang tadi saya bilang. Kata-kata bijak lah, motivasi lah dan sebagainya. Si paling koko juga itu ya sekali-sekali aja dengar dia ya nggak? Si paling koko dengan Fortunernya itu dan sebagainya. Yang lagi invest batu bara di Kalimantan. Nah gitu ya. Nah yang mau saya bilang adalah hormati firman dengan cara dengarkan firman dan lakukan firman. Namun ada yang menarik satu kalimat ini Bapak Ibu. Ada yang berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat. Ada yang berapa Bapak Ibu? 60. Ada yang? Saya mau nanya untuk Ibu Bapak pagi ini. Yang berapakah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita? Jadi ternyata yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan perintahkan tiga-tiganya Bapak Ibu. 30, 60, 100. Kalau kehidupan Bapak Ibu sangat berat, bolak-balik harus ke BPJS, ya nggak sih, ambil antrian BPJS, ya nggak sih, supaya dapat jatah bulanan obat.
Kemudian anak Bapak Ibu juga lagi repot sekali nih ya nggak sih, ada isu rumah tangga mau pecah dan sebagainya. Kalau di masa itu Bapak Ibu melakukan firman hanya bisa sampai 30 kali lipat, lakukanlah di level 30. Amin, Ibu Bapak. Jadi Tuhan Yesus tuh kayak paham betul bahwa nggak gampang loh untuk, kalaupun kamu menghormati pertama, ada kemungkinan kita tidak menghargai firman. Setuju Bapak Ibu? Nggak gampang di masa sekarang, Tuhan Yesus tahu banget, nggak gampang menjadi orang fokus sama firman Tuhan. Karena ada banyak kalimat-kalimat perkataan orang yang kayaknya itu bisa jadi alternatif, dan itu bisa lebih menjadi janji manis daripada firman Tuhan sendiri. Oke lah, kita udah menghargai firman, tanah yang di pinggir jalan kita lewatin. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Ya nggak sih? Kita terima firman dengan gembira, habis itu firman itu mengoyak-ngoyak kehidupan kita. Nggak banyak orang bisa tahan Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Nggak gampang, Tuhan Yesus tahu banget nggak gampang. Oke, ataupun Bapak Ibu kuat nih, dengar firman, setia sama firman, izinkan firman Tuhan, ubahkan hidup. Yes Lord, aku mau. Geser. Yang ketiga ada kemungkinan kita dikunci oleh kekhawatiran dunia, dan ini juga nggak gampang. Makanya Tuhan bilang, kalaupun kamu 30 kali lipat, nggak apa-apa 30 kali lipat. Kalaupun kamu 60 kali lipat, nggak apa-apa 60 kali lipat. Kalaupun kamu 100 kali lipat, nggak apa-apa 100 kali lipat. Boleh next Bang, yang terakhir. Karena yang terpenting adalah, boleh next, lakukan firman, apapun situasi yang kita hadapi Bapak. Untuk oma-opa mungkin udah nggak gampang lah untuk jalan. Kemarin kita dampingi satu mentor saya didik saya 20 tahun Pak. Dulu dia masih gagah sekali, kemarin saya harus pegang tangannya. Saya, wow, iya ya. Dia bilang, aduh, sekarang Yordan, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi kalau mau kemana-mana, pakai tangga nggak? Nggak ada tangga, ayo kita pergi. Kalau dulu kayaknya kemana aja bisa, sekarang pertanyaannya, tangga ada nggak? Kalau ada tangga nggak mau dia, gitu, karena lutut jadi repot. Tapi saya mau bilang bahwa, walaupun dalam keadaan mungkin fisik kita nggak kuat, oma-opa, lakukan firman di fase yang ini. Mungkin nggak 30 bahkan mungkin cuma 20. Ya saya cuma bisa doa untuk sapu anak dan cucu-cucu mantu. Apalagi si mantu itu perlu didoakan pelepasan kayaknya. Dan sebagainya. Opa doakan saja. Nggak usah kejar 100 kali lipat. Tuhan nggak suruh 100 kok. Tuhan bilang bisa jadi 30. Bisa jadi 60. Bisa jadi 100. Karena Tuhan tahu nggak gampang lakukan firman di masa sekarang. Tapi yang anak muda masa sih kalian 30, nggak lucu lah. Iya nggak sih? Yang anak muda, wah susah sekarang. Pendeta Yordan hidup ini, aduh banyak banget tantangan, godaan dan sebagainya. Makanya hati-hati, jaga tempat lu bermain kemana. Ini udah tahu tempat tongkrongan tuh berbahaya, banyak godaan setan. Jangan didatengin. Oh, anak muda janganlah 30, 60 mungkin. Atau sampai 100 kali. Jadi orang-orang yang radikal bagi Tuhan, bilang sama Bapak Gembala doakan saya mau berangkat menjadi misionaris. Ah, siap, ya enggak sih? Kirimkan saya kemanapun Tuhan suruh. Gitu kan enak ya. Kan sekarang katanya generasi muda ya. Iya. Generasi mudanya kenapa ada di politik aja ya? Nggak ada di dalam pelayanan ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Anak-anak Kristen nggak usah ngomong lah, generasi muda harus tampil. Gini aja deh. Mau nggak berangkat melayani? Mau nggak jadi misionaris? Harusnya gitu dong. Seharusnya kemajuan anak muda di politik harusnya jadi juga kemajuan anak muda dalam kekristenan. Ya dong. Ini bicara politik, semua teman-teman saya yang Kristen, ya ini anak muda nih harus tampil. Ya elah bro, gimana kalau kita kirimkan umur 25 jadi misionaris? Emang mamanya mau, bapaknya mau? Kagak kali. Ya nggak sih? Emang orang mau diutus anaknya umur 27 misalkan jadi penginjil di pedalaman Sulawesi? Ya, kayaknya kagak lah, maunya di politik aja. Fair dong, kalau mau anak muda maju di politik, anak muda maju juga di pelayanan. Berani berangkat, jadi penginjil kemanapun diutus Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan nggak minta 100 kok Bapak. 30 boleh. Amin yang 30, dalam hati aja. Amin 30, amin. 60 boleh. Cuma ini bukan dalam rangka berleha-leha ya Ibu. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan tahu nggak gampang, Tuhan tahu kehidupan kita sulit, Tuhan tahu dunia juga akan coba bawa kita jauh dari firman. Tapi di apapun kondisi kita, tetap setia sama firman dan lakukan firman. Amin yang anak muda, yang keluarga, iya nggak sih, yang lagi dipush sama bosnya penjualan harus naik, belum lagi isu-isu yang lain, iya nggak sih? Di grup kita punya teman-teman udah beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, dan tiba-tiba kekhawatiran dunia gimana nanti kalau gua udah
dan sebagainya, tipu daya kekayaan, tetap setia sama Tuhan. Even di 20 pun nggak apa-apa. Yang kalau kita pulang rumah, kan di rumah kita ada ipar lah, ada semuanya di situ tuh. Kita masuk kayak harus menghadapi sikap-sikap mereka, ya nggak sih? Lakukan firman Tuhan di momen kayak gitu. Dengan seluruh ipar di rumah, dan waktu kita buka, tidak ada nasi, makasih. Kenapa nasi tidak ada ya? Padahal saya yang bayar uang rumah, uang listrik tiap bulan dan sebagainya. Tetaplah setia dengan firman. Mungkin 30. Jadi kalau dibilang, Pak Pendeta mah khotbah enak, Pak Pendeta nggak tahu kehidupan saya. Betul, Bapak Ibu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus sangat memberikan, bukan menekan lah, kalau diberi kemudahan juga nggak mudah. Tapi Tuhan Yesus tidak menekan dan memaksa kita harus 100. 30 nggak apa-apa. Karena kan kalau memang Tuhan mau 100 saja Bapak Ibu, kalimatnya adalah, maka engkau harus berbuah sampai 100 kali lipat. Kenapa Tuhan kasih opsi 30, 60, 100? Dan 30-60 itu bukan berarti angka saklek lah, Pak. Itu cuma gambaran saja bahwa dalam semua realita hidup kamu, tetap kerjakan firman dan berbuahlah di kondisi apapun kehidupan kamu. Tuhan Yesus memberkati.